Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini, edisi 28 Juni 2024. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Patesina dan inilah Tribun Ambon hari ini. Kita mulai dengan berita pertama. Update kasus selebgram Ambon, Ditkrimsus mengatakan yang dilaporkan yakni screenshot video pribadi dirinya. Selebgram Ambon berinisial IP resmi melaporkan kasus tersebarnya tangkapan layar video pribadinya ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus Ditreskrimsus Polda Maluku pada Kamis 27 Juni 2024. Pelaporan itu dibenarkan oleh Ditkrimsus Polda Maluku, Kombes Pol Hujra Somena ketika dikonfirmasi. Somena mengatakan saat ini kasus penyebaran foto pribadi IP sementara diusut. Dijelaskan lebih lanjut, pelaporan tersebut lantaran tersebarnya tangkapan layar dari video pribadi milik IP di media sosial. Sehingga aparat kepolisian sementara bekerja mengungkapkan siapa penyebar, termasuk motif dibalik penyebaran foto asusila milik selebgram. Namun sejauh ini menurutnya belum ada dugaan siapa penyebarnya, termasuk orang terdekat pelapor. Diberitakan sebelumnya, publik dihebohkan viralnya foto Tasnono, diduga salah seorang selebgram Ambon. Kabid Humas Polda Maluku AKBP Aris Aminullah mengungkapkan selebgram perempuan berinisial IP sudah datang ke SPKT Polda Maluku guna melakukan pengaduan dimaksud. Menerima pengaduan itu, anggota langsung meminta keterangan dari yang bersangkutan. Lantaran tidak membawa bukti yang cukup, ia kemudian disarankan untuk melengkapi dokumen-dokumen terkait. Tribuners, polisi buru pelaku penyebar foto selebgram Ambon. Aparat Direktorat Reserse Kriminal Khusus Ditreskrimsus Polda Maluku kini sedang memburu pelaku penyebar tangkapan layar dari video pribadi milik selebgram Ambon IP. Hal itu dilakukan guna menindaklanjuti pelaporan tertanggal Kamis 27 Juni 2024. Kepada Tribunambon.com, Ditkrimsus Polda Maluku, Kombes Pol Hujra Somena menjelaskan video pribadi milik IP sejauh ini belum tersebar. Yang ada hanyalah foto-foto berupa tangkapan layar dari rekaman video. Sebab itu saat ini polisi sementara melakukan penyelidikan untuk mengungkapkan siapa dibalik tersebarnya foto asusila tersebut. Namun sejauh ini belum ada dugaan siapa penyebarnya. Diberitakan sebelumnya, publik dihebohkan viralnya foto Tasnono diduga salah seorang selebgram Ambon. Kabid Humas Polda Maluku AKBP Aris Aminullah mengungkapkan selebgram perempuan berinisial IP sudah datang ke SPKT Polda Maluku guna membuat pengaduan dimaksud. Lanjutnya, setelah menerima pengaduan itu, anggota langsung meminta keterangan. Lantaran tidak membawa bukti yang cukup, pelapor kemudian disarankan untuk melengkapi dokumen-dokumen terkait. Beralih ke berita selanjutnya, Tribuners, Nasdem usung Bodewin Watimena dan Elito Isuta jadi Wali Kota Ambon dan Wakil Wali Kota Ambon. Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Nasdem resmi merekomendasi pasangan Bodewin Watimena dan Elito Isuta untuk maju Pilwakot periode 2024-2029. Rekomendasi tersebut diserahkan oleh Ketua DPW Partai Nasdem Provinsi Maluku, Hamdani Laturua, kepada bakal calon wali kota Bodewin Watimena di Jakarta, Kamis 27 Juni 2024. Ketua DPD Partai Nasdem Kota Ambon, Moritz Tamela, mengatakan pada prinsipnya DPD Nasdem Kota Ambon tetap taat kepada keputusan yang telah diterbitkan oleh DPP. Dan hari ini rekomendasi untuk calon wali kota dan wakil wali kota Ambon telah diterbitkan dan diserahkan langsung oleh DPP kepada pasangan Watimena Toisuta. Diketahui Nasdem dalam suratnya menyatakan
bahwa berdasarkan hasil penjaringan dan penyaringan sesuai mekanisme internal Partai Nasdem dalam rangka pemilihan wali kota dan wakil wali kota Ambon tahun 2024, dengan ini Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem telah menyetujui Bodewin Melkias Watimena dan Eli Toisuta sebagai calon wali kota dan calon wakil wali kota Ambon dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Ambon tahun 2024. Dengan itu, DPP Partai Nasdem memerintahkan Dewan Pimpinan Daerah Kota Ambon untuk bersama-sama dengan calon tersebut untuk melakukan komunikasi politik dengan partai-partai lain guna mencari dukungan untuk memenuhi persyaratan pencalonan ke Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon dan melakukan konsolidasi internal guna mendukung pencalonan. Dan kepada para calon diwajibkan untuk memenuhi persyaratan pencalonan ke KPU Kota Ambon. Tahan, belum. Tahan. Belum, tahan. Maluku inilah orang-orang seluruh dunia datang ke Indonesia. Kita akan serahkan rekom ini kepada Bapak Bodewin Melkias Watimena dan Eli Toisuta. Pasangan ini kalau dalam penerawangan kita, dalam rencana kita akan memenangkan Pilkada Wali Kota Ambon. Kita serahkan, mudah-mudahan nanti menang dan kemudian Nasdem menjadi juga pemenang di sini. Amin. Kamu pegang, DPD toh. Tahan. Kunjungi Ambon Plaza, Jan Ceweno mendengar keluh kesah para pedagang. Calon Wali Kota Ambon Jan Ceweno berkunjung ke pusat pembelanjaan Ambon Plaza Kamis 27 Juni 2024. Bersama para pedagang, Weno mendengarkan keluh kesah pedagang menyoal polemik harga sewa toko. Kepada Weno, pedagang mengaku keberatan dengan kenaikan harga sewa toko yang mencapai nyaris 400%, termasuk soal sertifikat kepemilikan toko yang dimiliki pedagang, namun malah ikut dibebankan harga sewa. Weno pun menyerap semua aspirasi itu dan memastikan bakal menindaklanjuti. Weno pun menyayangkan kondisi itu, apalagi tidak sedikit para pedagang yang kemudian menutup toko karena tak mampu membayar sewa. Lebih lanjut, ia menjelaskan meskipun pedagang sudah sadar bahwa amplas secara keseluruhan adalah hak guna bangunan, mereka yang memiliki kios di dalamnya tetap memiliki hak milik yang sah. Dia pun berharap para pedagang terus berjuang untuk mempertahankan hak mereka, termasuk menempuh jalur hukum jika diperlukan. Weno mendukung perjuangan para pedagang dan berharap situasi ini dapat diselesaikan dengan adil. Banyak sekali pedagang di sini. Jadi saya mendapat ada banyak informasi yang terkait dengan soal sewa menyewa kios-kios yang ada di sini. Jadi dari informasi yang saya tangkap, sewa menyewa ini naik itu ada yang 300%, 400%, bahkan ada yang bilang ratus-ratus%, kira-kira seperti itu. Tapi juga yang uniknya, ternyata para pedagang ini juga ada memiliki sertifikat hak milik atas kios-kios ini, gitu kan? Nah, jadi sertifikat hak milik atas satuan rumah susun. Jadi versi para pedagang, sesungguhnya kios-kios ini sudah menjadi milik mereka dan itu bisa dibuktikan dengan sertifikat hak milik. Nah, dan karena itu mereka merasa bahwa tidak wajar lagi mereka melakukan sewa kepada pihak yang lain. Atau walaupun juga mereka sadar bahwa amplas secara keseluruhan ini adalah hak guna bangunan. Ya. Tapi di atas hak guna bangunan itu yang kios-kios di dalam ini mereka sudah memiliki hak milik. Mereka sudah membayar itu secara lunas. Dan karena itu pedagang akan terus berjuang, ya, termasuk apakah itu dari segi perdata ataupun juga segi pidananya. Nah, saya bilang ya silakan saja, toh silakan saja. Mereka sebagai orang yang merasa memiliki, nah mereka memang tentu harus berjuang untuk itu. Nanti kita lihat akhirnya seperti apa. Dan mereka juga sementara melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Toh,
Walaupun perkaranya belum sidang, tapi nanti kita lihat akhir dari semuanya seperti apa. Jadi saya kira memang sudah waktunya pemimpin harus pro pada rakyat. Dia dasar apa? Di tahun 2023 dia sudah mengatakan bahwa selesai. Seharusnya dia tunjukkan kepada pemilik atau rakyat. Jadi dia terus ini. Untuk itu tunjukkan kepada rakyat. Legalitas dia mengelola atau Warung terapung Baronang, paket lengkap cuma 100.000. Bisa baronda keliling Teluk Ambon. Menikmati pemandangan Teluk Ambon sembari menyantap lezatnya ikan bakar segar langsung dari keramba budidaya, bisa Tribunas rasakan kala berkunjung ke warung keramba jaring apung Baronang. Warung Baronang ini mudah dijangkau karena hanya berjarak sekitar 125 meter dari bekas dermaga feri Poka yang terletak di Desa Poka, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon. Makan di warung ini, Tribunas tak perlu merogoh kocek terlalu dalam. Cukup 100.000 Anda bisa menikmati seporsi ikan bakar lengkap dengan berbagai menu tambahannya, sambal, colo-colo, dan cah kangkung. Dengan jenis ikan laut yang disediakan, diantaranya ikan kerapu, kakap putih, dan bubara. Inspirasinya itu kebetulan saya dapat dari teman sendiri, selaku sesama pembudidaya. Dia namanya Pak Jeff Slamta. Tempat warungnya itu di Wenitu. Hanya kita ketemu di satu kegiatan, hanya saya terinspirasi untuk membuat warung terapung ini. Kalau untuk budidaya saya dari 2010, tapi kalau untuk pembuatan warung ini baru 1 bulan lebih. Hitungnya per paket, 1 paket plus 1 ekor ikan, plus nasi sayur, sambal sayur, sama air mineral. terus yang ditawarkan di sini ada ikan-ikan jenis apa saja? Menu yang saya tawarkan di sini antara lain ikan mubara, ikan kakap putih, kerapu, sama lobster. Untuk warung terapung saya yang saya tawarkan itu paketnya itu plus putar-putar nanti dengan bodi untuk di Teluk Ambon. Warung berkonsep terapung ini buka setiap harinya dari pukul 9 pagi hingga tengah malam. Warung Baronang ini bisa menampung hingga 40 orang pengunjung. Selain itu, di warung ini juga Tribunas bisa berkeliling perairan Teluk Ambon dengan speedboat yang disediakan pemilik warung. Karena kebetulan mulai viral, jadi kapasitasnya sudah tidak memadai. Jadi kemungkinan dalam minggu-minggu ini akan saya renovasi untuk penambahan pelebaran warung. Baik Tribuners, wisata kuliner tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Tribun Ambon hari ini edisi 28 Juni 2024. Saya Tanita Patesina beserta kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi Tribuners, amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi